Nah, kita akan membaca kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Kitab ini karya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, seorang ulama besar yang menjadi muftil Haramain, ya, mufti Mekah dan Madinah. Manaqib beliau atau biografi beliau cukup banyak. Di antaranya beliau punya anak-anak yang semuanya menjadi ulama. Ya, dua di antara putra beliau adalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, merupakan mufti juga melanjutkan ayahnya, dan sekaligus guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah. Kemudian juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang merupakan muallif Simtud Duror, pengarang kitab Maulid Simtud Duror yang muridnya tersebar luas di seluruh penjuru dunia, khususnya di negara yang kita cintai. Yang hallnya di kota Solo diselenggarakan setahun sekali dan dihadiri ratusan ribu orang dari berbagai manca negara dan khususnya dari seluruh pelosok tanah air. Dua itu sebetulnya sudah cukup menunjukkan kalau sang ayah ini orang yang luar biasa. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah seorang ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Di antaranya beliau ini kalau cari ilmu dulu, Habib Muhammad bin Husain radhiyallahu anhu, ketika cari ilmu kalau malam begadang, ya begadang karena baca kitab, ya, mutolaah, belajar, nggak tidur. Kalau ngantuknya datang, nggak cari bantal. Kalau ngantuknya datang, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ambil kayu, kayunya dibakar, asapnya ditaruh di mata. Biar matanya perih, mengeluarkan air mata, dan biar ngantuknya hilang. Itu semangatnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam menuntut ilmu. Kemudian kalau dakwah, beliau menggunakan bil hikmah, cara yang bijaksana. Nah, di antaranya ketika di Mekah, beliau ditugaskan berdakwah di luar kota Mekah. Karena kota Mekah, kalau di dalam kota Mekah orang semua pada ke Ka'bah. Tapi yang di luar kota Mekah, yang di perkebunan, kadang tidak ada yang berdakwah ke sana. Maka Habib Muhammad bin Husain radhiyallahu anhu mengajak murid-muridnya keluar kota Mekah, mencari petani-petani yang ada di kebun-kebun kurma, kemudian berkata kepada mereka, silakan kalian duduk minum teh bersama saya buatkan teh ya dengan murid saya. Kurma yang kalian lagi bercocok tanam itu biar murid saya yang ngurus. Jadi murid-muridnya disuruh bercocok tanam, petaninya suruh istirahat, dikasih minum teh, diajak ngobrol, diajari berbagai hal-hal yang wajib ya dalam kehidupan beragama. Itu cara dakwahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di antara karya beliau adalah kitab yang ada di hadapan saya, Fathul Ilah, pembuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang membahas kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah Tuhannya, ya, kepada Allah Tuhan Maha Tuannya. Apa yang wajib baginya baik secara zahir maupun secara batin, karena manusia itu ada banyak sisi, globalnya, sisi luar dan sisi dalam. Jadi kewajiban di luar lahiriah dan kewajiban di dalam batiniah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibahas di kitab ini. Diawali dengan khutbatul kitab atau muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastajribu bihir ridha wa nastadfi'u bihi su'al qadha. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang kita semua mengerti bahwasanya segala sesuatu yang baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar tidak terputus barokahnya. Nah, setelah Bismillah maka Alhamdulillah. Fungsinya Alhamdulillah ini apa? Menurut muqaddimah ini bisa kita ambil ilmu, karena kalau diterjemahkan Alhamdulillah hamdan dengan suatu pujian, nastajlibu bihir ridha, dengan pujian tadi kita bisa mendapatkan ridha dari Allah, wa nastadfi'u bihi su'al qadha, dan kita bisa menyingkirkan ketentuan yang buruk. Su'al qadha, ya, ketentuan yang buruk. Berdasarkan muqaddimah ini, satu baris ini, maka kalau kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah itu kan pujian dengan lisan yang diucapkan karena hati merasakan nikmat. Karena hati menyadari nikmat, maka lisannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian-pujian ini terangkum dalam satu
kata alhamdulillah. Segala puji adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dikatakan milik Allah. Pujian yang kita berikan pada siapapun sejatinya milik Allah. Karena semua keindahan adalah Allah yang menciptakan. Ya, semua kebaikan adalah Allah yang memberikan. Karena itu kalau kita muji seorang atas kebaikannya, muji seorang atas keindahannya, kecantikannya, ketampanannya, maka sejatinya pujian itu milik Allah, bukan milik orang itu. Karena orang itu sebetulnya tidak punya apa, tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita dipinjemin mobil sama seseorang. Ada orang minjemin kita mobil, kemudian mobilnya bagus, di jalan, teman kita ngomong, wah, mobilmu bagus. Nah, kalau kita kemudian senyum-senyum gak jelas gitu kan ya, aneh gitu. Nah, maka kita mengatakan, yang layak dipuji yang punya mobil. Yang punya mobil bukan saya cuma dipinjemin. Makanya ketika ada orang memuji kita atas kebaikan-kebaikan kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya, ini semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita juga diperintahkan, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih. Karena orang tersebut telah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kepanjangan kuasa Allah dalam memberikan nikmat pada hambanya. Sehingga kita berterima kasih pada siapapun yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada kebaikan dimanapun, berarti itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita nggak senang dengan orang yang mendapatkan kebaikan, berarti kita nggak senang sama yang memberikan kebaikan. Ngeri ya, nggak senang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya, dengan mengucapkan syukur, menyadari semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari nikmat yang di diri kita, maka hasilnya nastajlibu bihir ridha. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridha itu dari Allah Ta'ala adalah dambaan setiap hamba. Ya, setiap hamba itu pinginnya hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka fala ubali, katanya para wali. Maka aku nggak peduli lagi. Ya, posisinya seperti apa, asal Allah ridho, maka aku tidak peduli lagi. Gimana caranya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Dikatakan dalam hadits qudsi, kalau kamu ridho dengan sedikit pembagian yang aku berikan kepadamu, maka aku pun juga ridho dengan sedikit amal yang engkau lakukan untukku. Jadi kalau kita mau bisa ridho sama Allah Ta'ala itu, dikasih Allah apapun, senang, puas. Ya, diberi sekecil apapun, menurut hitungan manusia, sekecil apapun kita puas. Karena kita tahu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita bisa puas dengan pemberiannya Allah, maka Allah juga puas dengan amal kita. Sekecil apapun Allah senang. Ya, Allah senang. Kemudian dikatakan kalau pengen tahu Allah ridho enggak sama kita, maka seorang ulama pernah ditanya, Allah ridho enggak sama saya? Maka dijawab, lah kamu ridho enggak sama perlakuannya Allah Ta'ala? Kalau kamu ridho dengan perlakuannya Allah Ta'ala, dengan ujiannya Allah Ta'ala, ya, dengan apapun yang Allah lakukan ke dirimu, kamu ridho, kamu enggak protes, maka Allah ridho sama kamu. Tapi kalau kamu protes, kamu nggak ridho dengan Allah, maka Allah juga nggak ridho sama kamu. Jadi kalau dikembalikan, intinya apa? Selama bisa bersyukur, diridho Allah. Nggak protes itu berarti apa? Syukur kan ya? Orang yang dikasih apapun dia bisa bersyukur, berarti orang itu dalam kondisi dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh rugi ketika ternyata kita bisa mendapatkan ridho dengan mudah, tapi kita enggak cari ridho tersebut. Kemudian nastadfi'u bihi su'al qadha. Ya, ridho itu akan kita dapatkan kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka insya Allah ketentuan buruk itu akan tersingkir dari kita. Yang ada adalah qadha yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik. Jadi intinya semua tadi berakar pada satu kata alhamdulillah. Karena itu amal yang sangat baik ya, kalau kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Rasul pernah menyatakan SAW,
doa yang terbaik adalah mengucap alhamdulillah. Nah, ini praktek alhamdulillah ini yang tidak mudah buat banyak orang. Banyak orang suruh syukur aja kok susahnya luar biasa. Sepertinya kok tidak punya nikmat. Ya, sepertinya kok tidak punya nikmat. Padahal dirinya dilingkupi banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan pada episode kali ini meskipun singkat, mudah-mudahan manfaat dunia akhirah. Ya, jadi apa? Alhamdulillah itu bisa menyebabkan ridha. Alhamdulillah itu bisa menghapus ketentuan yang buruk. Ya, karena la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Sementara afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau dilangsungkan, alhamdulillah akan merubah ketentuan yang buruk menjadi ketentuan yang baik. Kalau kita alhamdulillah, 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 sehingga hatinya terus jadi senang. Karena orang kalau bersyukur, yang dia dapatkan adalah kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia kufur nikmat, na'udzubillah min dzalik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat, siksaku teramat pedih. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat.